Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kemajuan tugas terintegrasi kami. Nama saya Indriati Widya Lestari Diningsih. Nama saya Hana Rosika Putri. Nama saya Revimo Fitra Prananda. Nah, kami dari kelas 3 Logistik C. Lanjut, Nak. Pada slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang digunakan oleh kelompok kami. Di awal dengan mulai, lalu dilanjut dengan studi pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Nah, pada bagian mulai ini, di tahap ini, kita mencari informasi tentang data pengunjung wisata Saung Angklung Ujo. Dilanjut dengan penginputan data, pengumpulan informasi dari berbagai sumber sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Nah, dilanjutkan dengan rumusan masalah. Pernyataan yang mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Tujuan penelitian ini untuk pemilik Saung Angklung Ujo ini dapat membuat keputusan bagaimana caranya meningkatkan pelayanan dan inovasi agar wisatawan Saung Angklung Ujo tidak menurun. Lalu dilanjut dengan data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data kami itu diperoleh dari jurnal yang didapatkan di internet. Pengolahan data yang sudah dikumpulkan tadi ada hubungannya dengan tujuan pada penelitian ini akan diolah menggunakan Microsoft Word dan Analogy. Lalu dilakukan dengan analisis. Nah, setelah melakukan langkah pengolahan data tadi, menganalisis hasil pengolahan data yang sudah diolah di Analogy. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Menyimpulkan hasil dari analisis yang dilakukan, lalu memberikan saran kepada pihak perusahaan hal apa yang harus dilakukan setelah hasil dari analisis dikeluarkan. Yang terakhir itu adalah selesai. Nah, pada tahap ini menandakan bahwa penelitian kami telah selesai. Selanjutnya. Haris, Bimo, silakan. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo ini di Jalan Padasuka nomor 118, Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Saung Angklung Ujo didirikan pada tahun 1966 oleh Ujo Langena almarhum yang akrab dengan panggilan Mang Ujo dan istrinya Sumiati. Saung Angklung Ujo seni sebagai tempat pertunjukan seni, laboratorium pendidikan, sekaligus sebagai objek wisata budaya khas Jawa Barat, dengan mengandalkan semangat gotong royong antar sesama warga desa. Saung Angklung Ujo sejak awal didirikan berorientasi pada pendidikan dan pelestarian seni budaya tradisional, melalui pertunjukan kesenian yang didominasi oleh bumbu sebagai elemen utamanya. Konsep seni pertunjukan disampaikan secara ringkas, ringan, dan menyenangkan oleh anak-anak dan remaja. Lalu ada pertunjukan bambu potang yang berisi beberapa penampilan singkat yang spektakuler seperti demonstrasi wayang golek, upacara helaran, seni tari tradisional, angklung pemula, angklung orkestra, angklung massal, dan arumba. Di akhir pertunjukan, para penonton akan diajak untuk menari bersama anak-anak. Selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Metode pengumpulan yang kami gunakan untuk memperoleh data yang akan diolah yaitu dengan studi dokumen.
dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Contohnya, kami melakukan studi dokumen dengan mencari jurnal-jurnal pendukung untuk pengolahan data. Mengapa kami memilih pengumpulan data dengan metode ini? Karena tidak mendukungnya situasi pada saat ini untuk melakukan kegiatan wawancara ataupun observasi objek penelitian di Saung Angklung Ujo. Data yang kami kumpulkan untuk kami olah yaitu sebagai berikut, di mana di sini ada data pengunjung wisatawan Saung Angklung Ujo dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Namun data tahun 2018 belum kami temukan secara valid, jadi datanya akan menyusul. Selanjutnya di sini ada populasi wisatawan yang datang ke Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya adalah model simulasi analogi. Yang pertama adalah CLD atau causal loop diagram. Di sini adanya kurangnya minat wisatawan ke Saung Angklung Ujo. Dampaknya yaitu turunnya pendapatan, penurunan kunjungan wisatawan, serta menurunnya pelestarian kesenian, di mana ketiga dampak ini memberikan dampak lanjutan, yaitu kesejahteraan pekerja. Seperti yang diketahui, Saung Angklung Ujo ini kegiatan bisnisnya tidak hanya pagelaran kesenian, seperti menampilkan angklung dan tarian, tetapi Saung Angklung Ujo ini mempunyai kegiatan bisnis yaitu memproduksi angklung yang dijual belikan sebagai oleh-oleh. Selanjutnya di sini ada stock flow diagram atau SFD. Nah, di sini ada stoknya itu populasi wisatawan dan Saung Angklung Ujo sendiri. Nah, dalam flow-nya ini ada wisatawan yang menurun. Nah, wisatawan yang menurun ini bisa dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama harga tiket. Kenapa harga tiket? Karena setiap tahun itu Angklung Ujo pasti tiketnya harganya naik. Tapi harga tiket yang naik itu tidak memberikan fasilitas atau tidak memberikan pertunjukan yang baru, hanya itu saja. Yang kedua ada pelayanan. Sama seperti harga tiket yang naik, namun pelayanannya juga sama saja, tidak ada kelebihan atau ada yang ditambahkan dari pelayanan Saung Angklung Ujo itu. Yang ketiga ada fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh Saung Angklung Ujo ini sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan kenaikan harga. Nah, di sini ada juga tempat wisata baru. Tempat wisata baru itu pasti akan menarik perhatian, apalagi anak-anak pada zaman sekarang atau era milenial ini, karena era milenial ini kurang memahami atau kurang menyukai seni tradisional. Kadang ada beberapa orang, sebagian orang yang melupakan seni kita sendiri karena ya zaman semakin canggih. Terus musik-musik juga semakin ada yang baru, pop, jazz, segala macam. Jadi dari tempat wisata baru itu juga mempengaruhi ke menurunnya wisatawan. Next, Nak. Oke. Sekian presentasi kemajuan tugas terintegrasi dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke. Udah di stop belum? Udah ya guys, langsung selesai nih ya, biar nggak lama. Iya. Nanti tuh dikirim kemana, Nak? Apa? Videonya. Boleh kirim ke Indri aja.
Lewat WhatsApp. WA. Bisa kan? Oke. Oke. Berapa menit itu? Ih, siap. Menit beren. Kan harus di end meeting dulu baru ke ini. Oh iya? Dah Oh, nih ya ya, end meeting ya. Dah.